Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu huwa isbatu amrin aw nafyuhu. Yang dimaksud hukum itu adalah menetapkan atau menafikan. Menetapkan atau menafikan. Menetapkan atau menafikan sesuatu. Wal hakimu bidzalika imma syar'u awil 'adatu awil aqlu. Lalu yang menetapkan itu hakimnya bisa syariat, bisa adat, kebiasaan, bisa akal. Oleh karena itu, falihadza inqasamal hukmu ila thalathati aqsamin. Oleh karena itu hukum jadi ada 3. Ada hukum syariat, hukum adat, dan hukum akal. Fasyar'iyyu, kalau hukum adat berarti, hukum syariat adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallifin bit talab awil ibahati awil wad'i. Kalau syariat itu berarti firman Allah. Yang hukum syariat. Yang hukum syariat firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf. Baik firman Allah itu memerintah artinya bisa wajib, bisa sunnah, atau ibahah, memperbolehkan, atau hukum wad'i. Ya, hukum wad'i. Ini syariat. Jadi yang dimaksud, kalau syariat kan gampang ya, fikih ya. Itunya yang gampangnya. Syariat fikih maksudnya. Iya. Ada syariat kan nanti wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Lalu hukum wad'i, sebab dan syarat. Hukum wad'i maksudnya gimana? Nanti ada di lanjutan itu ushul fikih. Lalu kalau hukum adat beda lagi. Hukum adat itu adalah isbatu rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati tikraril kironih bainahuma alal hissi. Kalau hukum adat itu adalah menetapkan hubungan antara suatu dengan suatu yang lain. Kalau ada hubungan, apakah ada hubungan atau tidak? Dengan cara perulangan. Setelah diulang-ulang, makan, kenyang. Makan, kenyang. Makan, kenyang. Oh, ada hubungan nih. Berarti ini kebiasaan. Hukum adat namanya. Mithalu dzalika al-hukmu 'ala an-nar bi annaha muhriqah. Ada api, ada membakar. Api membakar. Ini hukum adat. Dan hukum adat kalau dalam tauhid, antara sebab dan akibat ini tidak ada hubungan. Sebab diciptakan oleh Allah, akibat diciptakan oleh Allah. Bisa jadi Allah menciptakan sebab, akibatnya enggak terjadi. Bisa jadi Allah ciptakan akibatnya, sebabnya enggak terjadi. Api membakar, ada api yang enggak membakar. Nabi Ibrahim ada membakar misalnya, tidak pakai api misalnya. Apa gitu. Makanya ini masalah tawasul di sini nantinya, tentang sebab tawasul. Kan ada yang bilang nggak boleh kan? Yang ilhadati itu maksudnya. Kenapa? Tawasul yang ilhadati. Iya, ilhadati atau ziarah ke kuburan, minta kepada orang wali misalnya. Orang mati, soalnya kan nggak mati ya? Iya. Ya, dia pindah alam. Ya, pindah alam doang, dia masih hidup. Kalau saya minta duit ke kamu,
Syirik enggak? Ya enggak lah. Enggak. Kamu hidup, Iya. kamu mati, saya minta duit kamu. Syirik enggak? Ya. Enggak juga, karena kamu masih hidup. Kalau saya minta uang ke kamu, lalu kamu kasih, yang memberi siapa? Allah. Nah, Cuman lewat kamu. Ya. Ya enggak? iya. Iya. Kalau saya bilang yang memberikan kamu tanpa hubungannya, enggak ada dihubungkan dengan Allah sama sekali, bisa kafir. Kayak makan, Nah, kenyang. Siapa yang bikin kenyang? ya Allah. Ya Allah. Tapi kan berarti kan sebab akibat. Mas. Sebab akibat. Sebab akibat bisa apa aja. Kalau masalah yang peziarah kubur, Iya. ada hadisnya, ada dalilnya bahwa bertawasul kepada orang yang soleh sudah diteladankan oleh orang-orang terdahulu, para sahabat melakukan, bahkan Nabi Muhammad melakukan yang kepada pamannya Abbas, Sayyidina Abbas. Jadi begini, ini penting, yang ini hukum adat soalnya. Lalu setelah hukum adat apa? Apa lagi tadi? Pada itu. Hukum syariat, hukum adat, hukum akal. Nah, hukum adat ini penting nih, dibaca banyak nih. Ini sini nih. Hukum adat ya. Insyaallah. Ini. Fahadha hukmun adiyun. Kalau yang tadi bahwa api membakar itu hukum adat. Idh ma'nahu anal ihraq yaktarinu bimassin nari. Artinya bahwa membakar itu bersamaan dengan menyentuhnya api fi kathirin minal ajsami, terhadap benda. Jadi kalau ada api disentuhkan kepada benda membakar, maka sebenarnya api dan membakar itu diciptakan oleh Allah bersama-sama. Jadi bukan karena ada api lalu membakar, bukan. Api ciptaan Allah, membakar ciptaan Allah. Tidak ada sebab akibat. Hanya ini selalu berulang sehingga akal ini tertipu. Seakan-akan api membakar, bukan. Itu maksudnya. Limusyahadati takarrur dzalika 'ala al-hissi. Wa laysa ma'na hadzal hukmi anna an-nar hiya allati atharat fi ihraqi ma massathu mathalan. Jadi bukan api yang berpengaruh terhadap pembakaran. Bukan. Jadi yang dimaksud itu bahwa membakar itu bersamaan dengan tersentuhnya api terhadap benda itu. Aufi apa ya? Enggak jelas anunya nih. Titik-titiknya. إذ هذا المعنى لا دلالة العادة عليه أصلا وإنما غاية ما دل عليه العادة الاقتران فقط بين الأمرين أما تعيين فاعل ذلك فليس للعادة فيه مدخل ولا منها يتلقى علم ذلك وقيس على هذا سائر الأحكام. Karena kalau kebiasaan itu hanya kebersamaan saja. Jadi untuk memastikan kalau ada api lalu membakar gak bisa dipastikan. Hanya kebiasaan itu selalu berulang-ulang bahwa ketika api menyentuh benda terbakar. Jadi api menyentuh dan terbakar ini selalu bersama, tetapi tidak memastikan, tidak niscaya 100%. Bukan sebab akibat. Makanya sebab akibat itu dalam tauhid ini enggak ada. Dalam tauhid. Maksudnya tidak ada itu maksudnya tidak pasti 100%. Tapi hanya kebiasaan saja. Kayak makan kenyang, biasa. Kebiasaan orang. Jadi bukan yang bikin kita kenyang bukan makan sebenarnya.
Tapi kalau itu menurut ilmu tauhidnya. Ya? Menurut tauhidnya tapi. Menurut kedokteran juga, yang bikin kenyang bukan makan. Ada karbo kan? Apa tuh pembahasan ada karbo kurang jeli juga. Jadi sebab akibat. Sebab dan akibat ini sama-sama ciptaan Allah. Tidak pasti kalau ada sebab maka pasti ada akibat, enggak begitu. Kalau begitu, kalau ada sebab pasti ada akibat, tanpa menyertakan Allah bisa kafir. Wah. Iya. Tapi kalau bilang ada sebab ada akibat, masih menyertakan Allah, tapi antara sebab dan akibat ini pasti terjadi, tidak mungkin digoyang lagi, berarti orang bodoh. Maksudnya kalau ada api pasti membakar. Ya. Api pasti membakar terus, nggak mungkin. Kalau ada api nggak mungkin tidak membakar. Itu orang bodoh. Orang bodoh. Karena ada api nggak membakar. Ada nggak? Iya. Ada Nabi Ibrahim. Iya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar kayak tadi. Antara api dan membakar itu sama-sama ciptaan Allah. Biasanya kalau ada api ya biasanya membakar, tapi bukan apinya yang membakar. Tapi antara api dan terbakar ini bersamaan. Ketika api ini menyentuh benda, maka Allah menciptakan membakar bersamaan dengan api ini menyentuh benda itu. Bukan api yang membakar, bukan. Ngerti gak maksudnya? Jadi nggak ada sebab akibat kan? Cuman secara apa? Adatnya. Iya, secara adat ini ada sebab akibat. Secara akalnya tertipu gitu karena sudah terbiasa. Sebenarnya enggak. Ini perlu dilatih nih. Kayak orang itu kaya. Masalah kaya nih. Kaya itu sudah ditentukan. Kamu bekerja keras, kalau enggak ditentukan kaya, enggak kaya. Tapi ada orang santai-santai begini, kaya dia. Ada enggak? Ada. Ada orang yang kerja keras, berangkat 5 pagi, pulang 10 malam, enggak kaya-kaya. Ada orang yang kerjanya bagaimana, cepat aja laku gitu. Karena kaya ini sudah ditentukan dari Allah. Tapi kan maksudnya kan penghubung buat jadi kayanya itu bagaimana? Apa? Tapi tetap kita berusaha keras. Iya. Masalah kaya, masalah enggak, bodo amat. Pokoknya kita berusaha keras dulu. Berarti maksudnya kerja kerasnya itu belum tentu sebab dari ininya kayanya itu kan, maksudnya begitu kan? Ini di dalam hati, kita tetap harus bekerja keras, berusaha keras penuh. Begitu. Tapi kita nggak boleh meyakini juga, maksudnya bahwasanya kaya itu sebab kerja tadi gitu. Iya. Memang karunia Allah orang kaya itu. Kalau bilang saya kerja ini berarti dia korun nih. Kan ada dalam Al-Quran tuh. Itu diabadikan, ini kerja saya gitu. Korun dia. Hartanya sampai sekarang dicari-cari jadi pelit jadinya. Jadi kalau alhamdulillah ini karunia dari Allah. Memang jadinya begini. Jadi ini nanti hubungannya dengan tasawuf juga. Tasawuf. Alhamdulillah kan. Kita kaya, ketentuan dari Allah. Kita miskin, bersabar. Jadinya kita kerja keras, jatuh miskin, tetap bersabar. Kita kerja keras, kaya, nggak sombong. Karena ini dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu jadinya. Kalau udah miskin nggak kerja keras, nggak tahu diri namanya pasti. Kalau miskin nggak kerja keras, ya mau dihukumi macam-macam itu jadinya. Mau dilihat dari segi mana? Tapi bisa nggak kayak gitu kira-kira? Apa? Kalau menurut keyakinan misalnya, kita udah miskin tapi kita yakin bisa kaya nih, gimana tuh? Jadi nanti ada sebab aja yang bikin kerja keras tuh. Misalnya dipukulin istrinya kalau nggak kerja misalnya. Jadi kerja kan? Iya. Waduh. Misal. Atau bisa aja nanti ada orang bertamu gitu. Ngobrol-ngobrol, tertarik, diajak kerja, laku kaya.
Kalau udah mau jadi miskin dia jadi santai, gak dapat apa-apa, miskin. Atau kerja keras, miskin. Ada orang diam saja, gak usah kaya kayak saya lah, kayak kemarin. Bayangkan itu, saya gak punya duit, nol, nyampe ke Maroko. Itu bayangkan itu. Saya cerita ya, saking saya gak mau keluar, semua nomor kontak yang dari Jakarta saya bukan nonaktif, saya buang. Lihat di HP saya nih, itu nggak ada kontak yang dari Jakarta, saya hapus semuanya, saya hapus semua. Saking saya gak mau hubungan dengan orang luar, pengen di Madura. Tiba-tiba ada ini teman di Facebook. Iya. Dari Maroko, hubungi nomor ini. Maksudnya temannya orang Maroko, teman saya? Iya, di Facebook gitu. Kok bisa? Kantor Riko kan, hubungi teman ini. Saya hubungin, ternyata ini orang Saudi. Orang Saudi? Lah kok bisa dia? Makanya orang Marokonya itu ngasih nomor ke saya, hubungi ini. Orang Saudi. Ya ini takdir. Kalau Allah sudah berkehendak, saya punya duit nol. Bayangin, selama 15 hari tinggal di hotel. Mewah lagi. Hotel Citadin. Hotel mewah nih, Citadin di Jakarta. Bintang 5 itu. Bintang 5. Tahu bintang berapa, pokoknya itu mewah itu. Citadin sekitar berapa hari ya? Seminggu lah kayaknya, atau berapa hari gitu di Citadin. Habis itu pergi ke Bali, terbang. Pesawat. Di sana itu dibayarin semua. Itu di klub. Hotel. Mewah lagi dia. Di Bali tuh. Di Bali, masya Allah mewahnya. Setelah itu 3 hari pindah ke hotel lagi. Itu tiap hari berangkat pagi, itu jalan-jalan ke kebun binatang, ke swimming pool, pokoknya sudah jadi orang kaya ya. Dibayarin cuma pulang jam 1 malam. Itu masih cari makan di hotel. Itu tiap selama setengah bulan. Itu bayangkan, duit nol, kontak nggak ada sama sekali orang Jakarta. Saya waktu mau hubungin orang teman saya orang Jakarta, untung orang Madura tuh masih ada. Di mana rumah? Enggak, orang Madura, cuman dia jadi lawyer. Apa namanya? Hukum. Teman saya hukum. Habis itu saya pulang ke sini, duit ya mintalah buat ini, buat ongkos ke sini. Itu saya gak nyangka nyampe ke Maroko. Saya santai, udah saya amalin ini. Seminggu kemudian ke Maroko, saya duit nol. Itu bayangkan, pesawat ini kelas bukan kelas sembarangan. VIP gitu. Iya. Itu bayangkan itu. Garuda. Transit di Qatar, langsung ke Casablanca. Itu ada orang Indonesia nih? Gak ada, sendirian saya. Itu selama selama 3 bulan gak makan nasi. Makan roti. Nah, tapi juga memang saya bingung juga kok bisa betah di sana gak makan nasi tuh. Malah kalau gak makan nasi di sana tuh ringan badan. Iya. Itu bayangkan saya pikir ya Allah, saya udah gak mau keluar kan, gak mau keluar, maksudnya malas gitu, capek, sudah di Jakarta lama, capek ke jalan kemana-mana. Itu saya hapusin satu-satu tuh. Saya baru ingat beberapa hari yang lalu. Padahal saya sudah hapusin tuh kontak-kontak yang dari Jakarta, semua saya hapusin. Udah gak mau hubungan sama mereka. Ada aja sebab udah nyampe. Ini belum nggak tahu lagi nih mau nyampe kemana lagi nih. Keliling dunia nanti. Enggak lah. Nyabari Tariko. Ya nggak tahu, tapi saya santai aja di sini. Maksudnya nggak ngarep gitu harus jalan ke sini kemana. Ya kalau Ustaz jadi mursyid pengganti Syekh. Enggak. Nggak mungkin.
Nah, kan misalnya nih meninggal nih syekhnya. Terus gimana, siapa lagi yang mau nyebarin? Nyari yang ini. Nggak, kalau begini mursyid nggak sembarangan mursyid. Mursyid itu sebenarnya kan pembimbing gitu kan maksudnya. Iya, cuman dia misalnya saya nih Iya. nggak diangkat jadi mursyid, sok jadi mursyid, gagal. Emang gimana mursyid itu orang bisa jadi mursyid toriko itu maksudnya? Diangkat sama Nabi. Hah? Diangkat sama Nabi Muhammad langsung gitu. Misalnya mursyid toriko. Karena mursyid ini sudah alamnya bukan di bumi. Berarti kalau Syekh Muhammad Fauzi kali itu kan udah jadi mursyid tuh. Iya. Itu bayangkan, kamu sholat istikharah aja bisa ditemuin Nabi. Sholat istikharah saja. Istikharah. Bayangkan dengan Syekh Muhammad Fauzi ini, bagaimana hubungannya dengan Nabi gitu. Jadi nanti kalau misalnya sudah mau wafat, misalnya, sudah ada tahu siapa penggantinya gitu, tinggal bisa pakai tunjuk atau gimana nanti Allah lah. Tapi saya gak kepikiran ke situ, saya di sini aja tenang, santai. Kalau di Maroko, aduh, gak ada apa-apa, dingin dah, gak kuat. Tidurnya di mana? Tidur di masjid. Jadi kakao itu musbi'an, makanan bisa mengenyangkan. Sebenarnya makan dan kenyang bersamaan dengan makan, Allah menciptakan kenyang begitu. Bukan makan jadi kenyang, enggak. Makan Allah ciptakan, kenyang Allah ciptakan. Allah ciptakan bersama-sama gitu. Wasyamsu mudiah, matahari bersinar, sama. Matahari dan sinarnya. Bukan matahari langsung sebab akibat, bukan begitu. Walaupun secara umum ini disebut dengan sebab akibat. Tetapi di dalam ilmu tauhid, sebab akibat ini bisa tidak terjadi. Sebab dan akibat itu tidak harus gitu. Berarti akibatnya aja bisa maksudnya. Maksudnya bahwa sebab dan akibat ini sama-sama ciptaan Allah. Allah bisa apa? Bisa berbuat sekehendaknya. Berarti misalnya Allah berkehendak hanya menciptakan akibatnya aja gitu bisa maksudnya. Bisa, sebabnya doang bisa, akibatnya doang bisa. Sebab biasanya kan adatun. Adat itu biasanya sebab akibat ini bersama-sama. Cuman tidak pasti. Karena Allah berkehendak sesuai kehendaknya sendiri. Oh, contohnya mungkin kayak yang di gua kafe itu. Ya. Bisa. Punya yang mukjizat, yang karomah itu begitu. Larinya. Iya. Kayak apa? Pisau dan luka. Pisau dan luka. Jadi bukan pisau yang membuat luka tuh. Cuman bersamaan dengan menyentuhnya pisau ke tangan, Allah ciptakan luka. Begitu. Jadi berpisah kan? Iya. Oh iya. Saya pernah dengar juga pertanyaan kayak gitu tuh. Yang masalah pisau tadi. Iya. Berarti yang memotong berarti kan maksudnya bukan pisaunya itu berarti. Bukan. Hanya bersamaan. Bersamaan jawaban. Bersamaan dengan menyentuhnya pisau ke tangan, Allah memotong. Begitu. Itu kalau versi tauhidnya. Kalau yang mantiknya. Iya, enggak, ini juga mantiknya juga nih. Iya. Maksudnya logika. Iya. Karena tapi ini bukan hukum akal. Hukum adat. Kalau hukum akal kan wajib, mustahil, jaiz. Nah, kalau tadi mantiknya beda lagi, tasawur dan tasdik. Nanti ada tuh, ada muqaddimah, ada natijah, nanti ada. Seru juga nih. Gimana? Seru juga. Tapi pusing-pusing gitu juga tuh. Iya. Mending kalau masih begini. Kalau debat sama ini bisa ini. Ya. Bisa terjerumus maksudnya.
nggak bisa lebih detail gitu. Lanjut minggu depan, selanjutnya insyaallah.